Memang kalau perfilman tuh banyak banyak atau gimana. Ya sebenarnya emang prosesnya panjang sih ya. Kalau saya kan emang dari 90-an ya udah berkecimpung ya, dari belajar ya. Itu bahkan dari sebelum itu sekolah pun udah belajar teater, belajar apa namanya seni peran. Jadi emang jadi ada istilahnya bukan dari secara teknisnya tapi dari sisi psikologinya, dari segala macam. Misalkan apa yang mau kita tuju nih, apa yang mau kita sampaikan nih, yang penting kan itu sebuah cerita itu yang penting kita menyampaikan pesannya apa nih, intinya kan situ kan, pesannya adalah ketika orang ada cerita tentang orang yang berusaha payah nyari kerjaan susah akhirnya dapat kesempatan untuk bekerja, kan pesannya adalah segitu besarnya usaha orang itu untuk bisa dapat pekerjaan. Pesannya kan situnya gitu loh. Nah itu berlaku untuk semua cerita sih, maksudnya mau ceritanya beragam sampai intinya kan harus ada itunya, ada tokohnya, ada konflik, ada penyelesaian akhirnya gitu. Nah, penyelesaian akhir terus yang manis biasanya gitu loh. Masalahnya itu ya konflik ya. Nah masalahnya terselesaikan satu persatu. Misalkan masalahnya banyak nih konfliknya, dia punya utang, dia dimusuhin mertuanya, dia berantem sama ini, kan selesaikan satu-satu nih, caranya gimana ya itu. Nah, satu-satu akhirnya dia dapat, akhirnya endingnya bisa dapat apa namanya istilahnya kembali ke istrinya misalkan. Ini kan ya gitu kan, konflik kan tergantung setiap hari juga kita pasti ada konflik. Sebelumnya tuh udah pernah menyutradari tentang film tentang sosial belum pernah? Semuanya pernah, bahkan film horor, film ini action pun semua udah pernah dicoba. Yang horor itu kayak gimana? Wah itu banyak tuh, itu Tentang misalnya ada di rumah ini ada hantunya atau gimana apanya tuh. hampir semua cerita, karena waktu itu 3 tahun saya di Trans TV itu bikin, kalau dulu pernah dengar cerita apa namanya, oh ternyata Trans TV dulu. Iya benar-benar. Nah itu selalu aku yang bikin. Jadi oh ternyata itu kan program 3 tahunan itu. Jadi ada 5 saudara itu bergantian tuh untuk ngisi acara itu. Bahkan kalau di YouTube itu yang masih ada itu The Merinding. The Merinding itu punya saya, program saya itu. Itu horor, full horor tuh, horor remaja, tapi horornya horor apa namanya remaja. Jadi pendukungnya penontonnya banyak. Nih kayak ini nomor ini punya saya nih. Kalau horor memang harus suasana harus Boleh di sini. Di sini. Masuk di YouTube apa di dokumen pribadi? Mbak itu YouTube. Dokumen pribadi. Ah di sini sini. Masuk sini ya. Masuk majalah-majalah itu. Iya. Jadi masuk di bioskop biasanya ya itu juga ya. Ya men di bioskop. Remaja. Nah iso ini langsung praktek kan. Itu YouTuber ini langsung praktek. Praktek dulu. Ya tinggal di channel langsung. Channel. Wawancara. Ini bikin pertanyaan apa sih? kalau apa namanya sekarang itu aja berapa subscribernya? Baru 130 130 berapa lima. Ya saya juga dulu pernah ngalamin awalnya juga subscriber cuma 10 orang, 20. Kan karena waktu itu kebetulan semuanya tepat,
sebenarnya juga ini sih salah satu triknya itu kan kalau kita mau upload kan selain ada tag kan ada 3 hashtag kan ada tagnya juga. Nah tagnya itu yang harus dikencengin. Jadi yang susah beri banyak-banyak tuh kayak Pak Im Wong si ini, terus Nela Karisma, terus siapa tuh yang penyanyi ini dia Lesti, Leslar itu tagnya tuh yang ini karena kan itu salah satu kuncinya biar penonton itu diharapin bukan hanya pindah padanya dia kita melihat mereka ngelihat kita ada channel apa nih gitu loh. Nah kita begitu kita ngeliat channel kita harus ada yang menariknya dulu, entah dari judulnya yang kita ini kan, terus dari apa namanya covernya dulu yang pertama harus menarik. Covernya tuh harus punya apa ya daya bombastiknya, misalkan seorang apa bisa masuk kalau misalkan apa Kalau saya mengangkat tentang misteri, tentang penarikan benda pusaka. nah maksudnya itu judulnya harus dibikin agak seini mungkin gitu loh, semenarik mungkin orang apa nih, tertarik biar orang penasaran. Nonton. Nah gitu loh, minimal orang apa nih, nah itu loh baru dia klik. Kadang-kadang gini, misalkan ketika orang lihat beranda di YouTube kan Judul pertama. selain judul kan gambarnya dulu, Gambarnya, posternya ya. dulu. Nah poster itu harus yang kayak begitu, apa nih, nah orang harus itu dulu. Nah setelah apa nih baru orang penasaran baru klik. Nah, syukur-syukur begitu nonton adegannya menarik gitu loh. Untuk peminat penonton ya Pak Jo. Nah biar menarik apa ya itu kan ada cara penyampaiannya, cara apa namanya penyajiannya. Ada adegan-adegan yang agak sedikit ya atraktif sedikit gitu kan. Itu kan juga wah apalagi nih. Gerakannya gimana ini? Jadi nggak cuman apa nih terus wah apalagi nih gitu kan. Gitu habis ini wah seru juga nih. Nah gitu loh. Jadi harus jadi pola, harus jadi rumusnya gitu loh. Sebelum kita adegan harus ditata dulu ya Pak ya. Apa? Sebisa mungkin. Bisa mungkin. Karena gini. Contoh saya bikin channel YouTube itu sekarang subscribernya 4.000-an nih, 4.600. Itu juga sama sekali nggak menarik, judulnya nggak menarik ini gitu loh. Yang bisa banyak adalah karena kebetulan momennya tepat. Ketika saya naikin channel YouTube saya, sinetronnya pas lagi booming. Otomatis para penggemar yang di TV itu akan lihat di YouTube, nyari sinetron ini. Nah saya yang paling sering aktif meskipun channelnya nggak terlalu menarik, ya cuman gitu tuh adegan ngerekam cuma sambil ngobrol sambil pakai handphone, sambil ini gitu kan. Itu bayangkan kalau saya bikinnya serius, menarik, akan lebih banyak lagi gitu. Nah persoalannya adalah ketika nggak ada sisi boomingnya, nggak ada sisi itunya, kan kita hanya bergantung pada promosi kita sendiri nih. Ya tadi itu selain tagnya yang harus yang bagus, promosi terus setiap hari di media sosial, di apa namanya Facebook, Twitter, di Instagram, semua. Kalau semua itu kan orang juga rata-rata pengen penasaran juga apa sih ini gitu loh. Nah begitu orang penasaran, tadi itu gambar pertama adegannya juga harus yang menarik, jangan biarkan orang yang belum udah bosen gitu loh. Begitu itu aja. Nah gitu. Stop ini apa namanya Mas Edo. Ternyata emang bener ini seperti yang pengalamannya Mas Edo itu tentang ada makhluk yang mendatangi Mas Edo. Ternyata emang ini baru masuk ini Mas Edo. Kalaupun berkenan nanti saya tarik, mungkin saya masukkan ke mediator. Berkenan nggak kira-kira? Ini tadi belum ada, emang saya di sini belum ada. Tapi ternyata enggak aja. Cuman tadi masuk ke sini. Mungkin di
Oh, sekitar sini. sekitar sini lah yang masuk. Kalau misalnya berkenan saya masukkan ke mediator, bisa ditanyakan atau siapa. Mungkin yang saya sampaikan tadi adalah mungkin itu khodam dari amalan atau pikiran Mas Edo sendiri. Nanti bisa kita kuak di sini mungkin kalau misalnya berkenan. Kalau nggak berkenan nggak masalah. Jadi sambil terang dia sharing. nggak apa gitu juga tahu siapa gitu kan, biar ini Tarif udah ada. Apa aja yang mudah-mudah. Insya Allah pokoknya ini khodam api orang apa. Ini sekalian di sini. Ini sekalian. Masa tanya-tanya coba copot. Ya maaf Mas itu nanti terima kasih atas mungkin perbincangan, sharing. Mungkin saya tadi belum tahu, tadi waktu awal masuk dari terakhir saya ngobrol sama Mas Edo, satelitnya emang belum ada. Ternyata kemungkinan nanti ada orang-orang teman-teman itu masuk. Jadi barusan ada yang masuk. Saya belum tahu sih ini apa, yang jelas ini sudah bagus. Mungkin bisa ditanyakan siapa, ya kan, bisa ditanyakan lah. Saya belum tahu. Jadi mungkin nggak usah lama-lama ya, nanti cuma sedikit penjelasan aja nih siapa. Mudah-mudahan bisa menguak suatu, mungkin katakanlah misteri. Mungkin misteri yang dikatakan misteri kan mungkin Mas Edo apa sih, siapa sih gitu kan. Mungkin nanti bisa kita tarik bersama-sama. Ini real tanpa ada rekayasa, yang tadinya saya tadi sudah bilang bahwa ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada ini dan makhluk-makhluk apa, ternyata ini barusan masuk. Obrolan saya pun ternyata masuk, mungkin dia pengen tahu atau gimana, nggak tahu. Makanya saya coba untuk menarik aura-aura yang tadi masuk. Mudah-mudahan bisa masuk, bisa menguak atau menjelaskan suatu misteri yang ada. Dimulai yang situ. ya siap. Suatu doa salawat. Ini soal dari Jawa ini. Bismillah. Oh, Bismillah. Qul Allahu ahad. يا معاشر الجن والإنس والشياطين تحفظوا من أخبار السماوات والأرض فانفذوا لتنفذن بسلطان قبل صاحبها ولا تكبروا قل الله آدل لكم يرسل عليكم عدوان يا معاشر الجن والإنس استطعتم أن تعبدوا من أقطار السماء فانفذوا masih ada baca syahadat sama sholawat ya. Syahadat sholawat tahu kan? Bismillah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Hah? Sama Barong. Siapa sama Barong? Mungkin bisa ditanyakan. Bisa itu nanya sendiri atau gimana? Dari mana sampean? Dari Jawa atau dari mana? Jawanya mana? Dari Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Tengah. Anda berwujud apa? Hah? Berwujud apa? Berwujud apa kira-kira? Hah? Bisa apa saja. Bisa apa aja. Salah satunya untuk apa? Bentuk seorang kiai, seorang apa gitu. Semacam. Kok bisa di sini? Ya, Kok bisa di sini? bisa. Ada yang ngirim atau emang datang sendiri atau sekedar mampir? Hah? Sekedar ingin tahu. Bisa Jawa sampean? Bisa. Coba ngomong Jawa. Sampean asline ngendi Jawane? Hah? Asline ngendi Jawane? Jawa Tengah ngendi? Jawa Tengah pundi sampean? Pemalang, Pekalongan, apa mana? Pemalang. Kok bisa di sini? Bisa di sini. Kok Anda bisa di tempatnya Mas Edo? Kenapa? Apa sekedar Enggak iseng? senang, saya enggak senang. Nggak senang. Kenapa nggak senang? Nggak senang. Kenapa nggak senang? Apakah Anda wujud dari amalan Mas Edo atau Anda kiriman atau gimana atau sekedar mampir? Hah? Jawab. Sampean kiriman apa sekedar mampir apa memang kok iso nggak seneng karo Mas Edo? Ngopo? Hah? Nggak seneng karo Mas Edo ngopo sampean? Karena sikap. Sikap. Sikap yang gimana? Sikapnya seperti apa sikapnya nggak seneng? Tadi saya kesini saya tidak melihat kamu di sini tapi setelah ada kawan-kawan di sini kamu masuk di sini itu tujuan apa? Tujuannya apa? Atau mau ngelawan? Atau mau ngelawan saya? Hah? Ayo coba ngelawan. Coba ngelawan. Mumpung ada ini masih di sini mau ngelawan. Coba ngelawan, kayak apa? Coba ngelawan. Hah? Ayo. Tak bakar kamu. Ayo, ngomong kamu, siapa? Ngomong kamu. Ngomong kamu. Hah? Ngomong kamu, saya bakar kamu. Hah? Ada botol aku ambil. Bakar kamu. Ngomong kamu. Kau ingin pulang. Pulang kemana? Asal saya. Salah saya. Jadi kalau pulang, kamu harus pulang jauh-jauh, jangan kesini lagi. Hah? Tapi ingin tahu tujuan kamu ini nggak senang sama Mas itu apa? Sikap. Sikap yang gimana? Kekurangannya Nggak apa perlu Mas? tahu kamu sih. Hah? Nggak perlu tahu. Kok bisa nggak perlu tahu? Iya. Oh, kamu berarti disuruh seseorang kamu? Nggak perlu tahu. Kamu disuruh seseorang kamu? Nggak perlu tahu. Jawab kamu. Hah? Nggak perlu tahu. Jawab pakar kamu? Hah? Nggak perlu tahu siapa saya. Hah? Disuruh siapa kamu? Nggak perlu tahu siapa saya. Atau disuruh rekan kerjanya Mas Edo? Jawab kamu. Hah? Apakah kamu nggak jawab? Hah? Ayo. Ayo. Apakah kamu kalau nggak jawab? Ayo. Kamu sudah lama di sini? Hah? Sudah lama di sini?
Berapa tahun, berapa bulan? Sudah lama. Oh. Tapi ingin tahu, kamu dikirim oleh siapa? Hah? Harus ngomong kamu tuh. Saya bakar kalau ngomong. Hah? Saya bakar kamu. Sakit gak? Sakit gak? Sakit gak? Kamu Islam atau non Muslim? Islam atau non Muslim? Nah. Islam kamu ganggu orang Islam kamu? Hah? Disuruh siapa kamu? Kok perlu tahu? Ini orangnya ada nih. Kenapa nggak suka sama dia? Kan dikeluarkan nggak ya? Bukan aja. Dokter apa ya mau? Jadi kalau kamu nggak mau keluar sendiri, saya keluarkan. Saya masukkan kamu ke tempat yang aman ya. Hah? Apa nggak mau langsung ngelawan kamu? Hah? Oke. Tarik. Tungguin. Tungguin, takut. Mungkin saya akan menambah sedikit dari saya. Kemungkinan besar saya akan berusaha memasukkan kodam khususnya pendamping saya. Ingin taruhlah boleh dikatakan ya masalah kesembuhan Allah yang menyembuhkan. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah kita berdoa bersama-sama. Ya, Pak tahu Allah mengangkat daripada penyakit yang diderita Bapak. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, berikan hamba kekuatan ya Allah. Berikan hamba kekuatan ya Allah. Khususnya ya Sunan Kali juga hadir. Assalamualaikum. 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 Bila bisa berkenan dengan siapa? Asal dari sudah lama ya cerita sakit. Lumayan lama. Berdoa. Mudah-mudahan berdoa diangkat sekali penyakitnya. Membantu sedikit. Aqua.
Yang jelas semua kita harus berdoa, mudah-mudahan diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya aku serahkan kepada guru kita itu Pak Nasikin. Silakan. Ya, kiranya cukup sekian dulu, karena semua itu yang tadi dialami adalah sebuah, mungkin boleh dikatakan fenomena, taruhlah fenomena itu bahwa selain alam manusia ini memang kita harus percaya adanya alam lain, adalah alam jin, alam setan, yang kemungkinan secara kasat mata kita tidak tahu kehadiran dia dan kehadiran dia. Jadi hendaknya kita harus meyakini bahwa selain alam kita ada alam lain dan alam jin. Jadi kita perlu waspada, yang terutama adalah penjagaan diri dengan mungkin dengan keimanan, dengan pikir kepada Allah. Segala sesuatu memang datangnya dari Allah, walaupun itu adalah yang terjadi adalah jin, kegiatan jin. Kita harus yakin bahwa di alam selain manusia itu ada alam yang lain, ada alam jin yang mungkin kita tidak tahu. Kita menghuni di suatu tempat, padahal tempat itu adalah tempat jin, alam jin itu secara tidak sengaja mungkin, tapi berkaitan dengan itu mungkin karena jin tadi sama-sama menghuni di tempat kita, di rumah kita, mungkin ada kekecewaan dan sakit hati, tidak tahu. Jadi saran saya buat Mas Edo khususnya, umumnya buat semua, bahwa diusahakan kalau di rumah kita dimanapun, sering-seringlah berzikir kepada Allah, sering-seringlah baca-baca Al-Quran sebisanya, agar senantiasa rumah kita terjaga dari hal-hal alam selain alam kita, dalam jin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.